Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan nikmat kesehatan bahkan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyimak dialog agama Islam. Saya sudah bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap sehat Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Kita akan berbagi ilmu juga dan pendengar. Pagi ini kita akan membahas topik bernisbah kepada bukan ayahnya ya. Kita mempersilakan Anda untuk langsung bergabung bersama kami setelah penjelasan singkat dari Pak Kiai. Anda bisa telepon kami di 0213844545, 0213866712 atau pesan singkat SMS maupun WhatsApp di 081399399888. Baik Pak Kiai, silakan penjelasannya untuk topik kita pagi ini bernisbah kepada bukan ayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tahrimu intisabil insani ila ghairi abihi. Larangan menisbahkan seseorang bukan kepada ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk seseorang menisbahkan bukan kepada ayahnya, karena itu adalah dosa besar. Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang idda'a ila ghairi abihi, yang menganggap kepada selain ayahnya, yang menisbahkan kepada bukan ayahnya, sedangkan dia mengetahui bahwa dia bukanlah ayahnya, maka surga diharamkan atasnya. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan menasabkan kepada bapak-bapak mereka. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang yang mengadopsi anak, dia pelihara anak, dia didik anak, lalu dia nisbahkan anak itu kepada dia. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Karena itu merusak nasab. Anak yang diadopsi, yang dipelihara dan dididik, mesti dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Maka orang yang menisbahkan kepada bukan ayahnya itu adalah dosa besar. Dalam sebuah riwayat pernah dijelaskan bahwa Zaid bin Harisah dulu pernah dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Muhammad. Maka Allah larang, tidak boleh dinisbahkan seseorang bukan kepada ayahnya. Maka bukan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harisah. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu. Tidak boleh merusak nasab seseorang dengan menasabkan bukan kepada ayah kandungnya. Begitu besar dosa orang yang tahu bahwa dia bukan ayahnya, lalu dia menasabkan kepadanya untuk dunia yang ia dapatkan, untuk pekerjaan dan lain sebagainya, karena di situ ada kebohongan. Kemudian nanti berkaitan dengan warisan dan juga dengan yaitu yang disebut dengan
seseorang yang pertama karena kaitan nanti ketika rusak nasab seseorang berkaitan dengan kewalian apabila dia seorang perempuan, kemudian berkaitan dengan warisan dan kemahroman. Maka tidak boleh merusak nasab seseorang. Seseorang tidak boleh dinisbahkan bukan kepada ayahnya, karena nanti ada hubungan dengan warisan, dengan kemahroman, dan dengan kewalian. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan menasabkan kepada bapak-bapak mereka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la targhabu an abaikum, faman raghiba an abihi fahuwa kafir. Janganlah kalian membenci ayah kalian. Jangan kalian membenci ayah kalian. Karena orang yang membenci ayahnya berarti dia sudah masuk ke dalam kekufuran. Dia tidak mau menisbahkan kepada ayah kandungnya. Mungkin ayah kandungnya tidak memberikan perhatian. Tetap sebagai seorang anak, dia mesti menisbahkan kepada ayah kandungnya. Walaupun mungkin ayahnya itu tidak ada kepedulian. Tapi tetap Islam mengajarkan seorang anak mesti menisbahkan kepada ayah kandungnya. Kalau persoalan ayahnya yang tidak peduli di dalam mendidik, itu adalah tanggung jawab dia sebagai orang tua. Tapi tetap anak mesti menasabkan kepada ayah kandungnya, tidak boleh menasabkan kepada bukan ayahnya. La targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kafir. Man idda'a ila ghairi abihi fa'alaihi la'natullah. Orang yang menisbahkan bukan kepada ayahnya dan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, laknatullah, maka Allah memberi laknat, jauh dari rahmat Allah. Bahkan para malaikat, orang-orang yang lainnya ikut melaknat seseorang yang menisbahkan bukan kepada ayah kandungnya. Laisa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami rajulan idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu. Bukan dari golongan kami. Artinya Rasul tidak mau mengakui. Artinya dia menentang ajaran agama. Seseorang idda'a ila ghairi abihi, yang menisbahkan bukan kepada ayahnya, wa huwa ya'lamu, sementara dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka masuk ke dalam kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Dan orang yang menisbahkan bukan kepada ayahnya sementara dia tahu itu bukan ayahnya, maka bukan dari golongan kami, kata Nabi. Dan nanti di hari kiamat, wal yatabawwa maq'adahu minan nar, tempatnya nanti di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam hadis yang lain, wa man idda'a ila ghairi abihi au intama ila ghairi mawalihi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Allahu akbar. Orang yang menisbahkan bukan kepada ayahnya dan dia tahu itu bukan ayahnya, maka berarti dia sudah melakukan kebohongan. Dikutuk, dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan seluruh manusia, dan tidak diterima ibadahnya di hari kiamat, sarfan wala adlan, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Dan nanti pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Termasuk kebohongan yang besar ketika seseorang menisbahkan bukan kepada
ayah kandungnya. Inna min a'zamil fira ayyada'iyar rajulu ila ghairi abihi. Sebuah kebohongan yang besar apabila seseorang mengklaim dirinya atau menisbahkan kepada bukan ayah kandungnya. Itu adalah sebuah kebohongan besar dan itu adalah dosa besar. Oke. Haram surga, haram hukum bagi bernisbah kepada bukan ayahnya gitu ya. Betul. Oke. Baik Pak Kiai, kita sudah mendapatkan pendengar dari Purworejo, Pak Cokro. Selamat pagi Pak Cokro. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin menanyakan, ingin dijelaskan arti nisbah itu sendiri apa Pak? Terus langsung yang kedua. Pak Kiai, untuk pencerahannya apa sebetulnya arti nisbah gitu kata Pak Cokro? Seorang yang menisbahkan kepada bukan ayahnya, artinya dia menganggap bukan ayahnya itu sebagai ayah kandungnya, sehingga rusak nasab. Ya. Oke, nasab. Apalagi nanti berkaitan dengan perwalian, ketika seorang perempuan ketika dia menikah itu tidak boleh walinya adalah ayah angkat, mesti ayah kandung, karena berkaitan dengan perwalian. Termasuk ketika seseorang menisbahkan bukan kepada ayahnya, kepada ibunya itu pun tidak boleh. Misalnya namanya Ali, tidak boleh dinisbahkan Ali bin ibunya, walaupun yang melahirkan itu ibunya. Tapi mesti dinisbahkan kepada ayahnya, karena ayah adalah sebagai kepala keluarga yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan kepada anaknya. Maka bernisbahlah anak kepada ayah kandungnya. Tidak boleh tercatat secara resmi, misalnya dalam KTP, dalam kartu keluarga, surat-surat formil yang resmi, seorang yang menisbahkan bukan kepada ayah kandungnya. Baik. Pak Kiai, ini ada Pak Ardi di Bandar Lampung. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Pak Cokro, serta Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Kiai, saya pengen nanya ini ya. Seandainya kita nih menikah dengan seorang ibu, tapi dia sudah membawa anak. Sebagai anak itu perempuan misalnya satu ya, kita sebagai bapak tirinya gitu. Kalau seandainya anak itu menikah itu seandainya bapaknya sudah tidak ada bapaknya misalnya. Nah itu kalau menikah kita yang menjadi walinya bagaimana itu Pak Kiai? Apa tetap nama orang tua laki-lakinya mesti tetap dibawa apa bagaimana Pak atas nama kita gitu Pak Kiai? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah dengan seorang ibu yang sudah memiliki anak, lalu anaknya menikah, itu bagaimana dengan bapak tirinya Pak Ardi? Ayah tiri tidak boleh menjadi wali ketika anak wanita itu menikah, karena dia bukan ayah kandungnya. Maka mesti yang menjadi wali adalah ayah kandungnya. Dan itu adalah hukum agama. Seorang wanita yang menjadi wali di dalam pernikahan adalah ayah kandungnya. Dan itu mesti dicari dulu. Bagaimana kalau memang sudah tidak dapat, nanti baru diserahkan kepada wali hakim. Tapi bukan alasan gitu ya untuk mempermudah gitu. Kalau belum dicari, harus dicari dulu gitu. Dicari dulu. Okay. Kecuali kalau memang sudah tidak dapat, maka nanti perwaliannya diserahkan kepada wali hakim. Wali hakim. Itulah ajaran agama seperti itu di dalam menerapkan perwalian. Karena ayah kandunglah yang mesti menjadi wali untuk seorang perempuan ketika melakukan pernikahan. Baik.
Pak Kiai, ada Pak Rashid juga yang ingin mendapatkan pencerahan pagi hari ini. Pak Rashid di Batam, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Kiai, boleh nggak menantu menikahi ibu mertuanya Pak Kiai? Menantu menikahi ibu mertua. Iya. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menantu menikahi ibu mertua. Haram ini hukumnya. Karena anaknya sudah menjadi istri dia. Apapun alasannya gitu ya. Tidak boleh. Itu haram hukumnya. Karena itu sudah termasuk ibu dia. Maka ibu itu ada ibu kandung dan ibu mertua. Kalau sudah menjadi ibu mertua, itu adalah sebagai seorang ibu. Maka tidak boleh. Dan itu sesuatu yang naif. Sesuatu yang tidak bijak, dan itu sesuatu yang tidak baik. Dia menikah kepada anaknya, lalu mertua ibunya pun menikah juga, dinikahkan. Tidak boleh itu. Haram hukumnya, tidak boleh. Oke. Karena dia sudah menikah kepada anaknya. Maka status ibunya sebagai ibu mertua. Ibunya juga ya. Dan dia juga adalah ibunya dia juga. Cuma perbedaannya dia sebagai ibu mertua, nanti ada ibu kandung. Baik. Tetap hakikatnya dia adalah sebagai seorang ibu. Pak Kiai, tadi dalam penjelasan awal Pak Kiai sempat menyebutkan barangkali salah satu alasan orang sampai bernisbah bukan kepada ayahnya karena kurangnya tanggung jawab atau perhatian dari ayah kandung. Pertama, tetap seorang anak karena kurang perhatian ayahnya di dalam pendidikan, pemeliharaannya. Atau ada orang yang mengangkatnya sebagai anak, mengadopsi dalam konteks anak itu dipelihara, dididik, begitu. Dan tidak boleh menisbahkannya kepada anak angkatnya. Tetap dia menisbahkan kepada ayah kandungnya, walaupun ayahnya itu tidak ada care, tidak ada peduli. Tapi yang dosa nanti adalah ayah kandungnya. Maka seorang yang mengangkat anak, mengadopsi dalam konteks dia pelihara, dan itu adalah sebuah perbuatan baik. Seseorang yang memelihara seorang anak yang tidak dapat perhatian oleh orang tuanya, apalagi dia sebagai anak yatim misalnya, atau korban bencana, tidak ada ayahnya, maka tetap sebagai ayah angkat yang memelihara anak yatim itu, dia tidak boleh menisbahkan bin kepada anak ayah angkatnya, tapi tetap menisbahkan kepada ayah kandungnya. Bagaimana kalau ayah kandungnya memang tidak jelas? Maka nisbahkanlah kepada siapapun namanya. Apakah Abdullah dan lain sebagainya. Tidak boleh sama sekali menisbahkan kepada ayah angkatnya. Jadi soal itu dosanya urusan si anak, tetap harus bernisbah gitu kepada ayahnya ya. Tetap harus bernisbah kepada ayah kandungnya. Walaupun ayah kandungnya itu tidak memberikan perhatian kepada anaknya, dan ada ayah angkat yang memberikan perhatian, maka ayah angkat itu tidak boleh dinisbahkan kepada dia. Masuk ke dalam akte lahir, masuk dalam kartu keluarga, masuk dalam KTP. Tidak boleh seseorang yang diadopsi lalu binnya itu bin ayah angkatnya. Tidak boleh, karena ini nanti akan merusak nasab. Karena Islam harus jelas nasab seseorang itu, karena nanti ada kaitan dengan perwalian, dengan warisan, dan dengan kemahroman. Baik, Pak Kiai, terima kasih banyak ilmunya, semoga mencerahkan, menginspirasi seluruh pendengar. Nanti kita akan ketemu lagi, Pak, bicarakan banyak hal, mendapatkan ilmu dari Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog agama Islam kita pagi ini, semoga bermanfaat untuk semua pendengar. Kita akan bertemu lagi pada dialog agama Islam esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
identitas keindonesiaan.